think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Puspita Arum, NIM 201190067. Saya perwakilan dari kelompok 7. Tema kami yaitu tentang hubungan filsafat manusia dan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk keterkaitan antara manusia, filsafat, dan pendidikan. Filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang berarti philos itu cinta atau suka, dan sophia itu pengetahuan atau hikmah. Jadi, philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut filosofer. Dalam bahasa Arabnya filosof. Pecinta pengetahuan adalah orang yang dijadikan pengetahuan sebagai tujuan hidupnya, atau kata lain, mengabdikan dirinya kepada pengetahuan. Menurut Alson, filsafat adalah analisis kritis terhadap konsep dasar yang dengannya orang berpikir tentang dunia dan kehidupan manusia. Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang membahas sesuai dengan apa yang telah dikaji dan diteliti di dalamnya. Filsafat termasuk juga filsafat pendidikan yang mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam perkembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Manusia merupakan subjek pendidikan dan sebagai objek pendidikan. Karena itu, sikap untuk dididik dan siap untuk mendidik dirinya. Berhasil tidaknya suatu usaha atau kegiatan banyak tergantung pada jelas tidak adanya tujuan. Maka, pendidikan di Indonesia mempunyai tujuan pendidikan yang berlandasan pada filsafat hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang menjadi pokok dalam pendidikan. Melalui usaha-usaha pendidikan dalam keluarga maupun masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi. Ada hubungan yang erat antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Hubungan tersebut dilihat dari berbagai aspek, misalnya objek kajiannya manusia. Filsafat berarti berpikir mendalam oleh manusia. Manusia mampu berfilsafat di bidang yang dia kuasai. Salah satu kajian filsafat adalah pendidikan. Inilah keterkaitan antara ketiga hal tersebut. Tujuan pendidikan merupakan bentuk penghususan dari tujuan hidup manusia. Adapun berfilsafat merupakan upaya untuk penyelesaian maupun pemecahan masalah terkait manusia, pendidikan, kesehatan, agama, dan sebagainya. Masalah-masalah yang dialami manusia akan dipikirkan secara mendalam atau berfilsafat untuk kemudian dicapai penyelesaian. Filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikan potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Poin yang kedua yaitu pentingnya pengaitan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Di dalam membahas keterkaitan antara manusia dan pendidikan, ini ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan dikarenakan dalam kehidupan. Manusia selalu menggunakan aspek pendidikan, bahkan dikatakan 25 tahun sebelum kelahiran sudah dilakukan sebuah pendidikan, yaitu pendidikan yang baik harus disertai dengan individu yang baik pula. Kemudian, dalam kandungan juga telah dibuktikan secara ilmiah, pendidikan berupa perangsangan otak pada janin telah ditetapkan. Dengan tanpa adanya keterkaitan filsafat dan manusia, maka manusia tidak akan bisa mengetahui jati diri dan kemana langkah-langkah yang akan ditempuhnya dalam kehidupannya.
dan tentang antara keterkaitan manusia dan pendidikan, maka manusia bisa dikatakan tidak akan mampu menjalani hidupnya tanpa pendidikan, terkecuali mengenai hal-hal yang dirasa tidak dirasional namun benar adanya, yaitu dicontohkan dengan adanya ilmu laduni, yaitu ilmu yang diperoleh tanpa jalan belajar, namun diganti dengan sesuatu hal yang berat, namun harus dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah. Dan mengapa filsafat dan pendidikan diperlukan? Pengaitan adalah untuk jalan penjembatan antara manusia dan filsafat. Yang dipikirkannya dan fungsi pendidikan adalah untuk membunuh kembangkan segala potensi kodrat yang ada dalam diri manusia. Maka, pendidikan akan merangsang otak manusia untuk memunculkan sesuatu, yaitu manusia mulai mencoba mendidik dirinya sendiri dan sesamanya, dengan sasaran menumbuhkan kesadaran terhadap awal mula adalah penentu keteguhan hati akan sesuatu ilmu bagi manusia. Tanpa pendidikan yang cukup mengenai filosofi suatu ilmu, maka akan ditimbul suatu kebimbangan dan keabu-abuan sehingga membuat pendirian mudah tergoyahkan. Pendidikan lekat hubungannya dengan suatu ilmu pengetahuan, yaitu yang pada hakikatnya adalah segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu, dan hubungan pendidikan mendidik tentang apa, bagaimana, dan untuk apanya sesuatu yang semua ini merupakan dari filsafat yang harusnya dipikirkan oleh manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu poin yang C tentang manfaat relasi dari filsafat, manusia, dan pendidikan. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kemampuan manusia mengembangkan diri. Yang kedua tentang filsafat dalam pendidikan dan manfaatnya. Yang ketiga yaitu manfaat mempelajari filsafat manusia. Dan yang keempat yaitu filsafat pendidikan dan SDM. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. About the days when we were young, I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah.